Sabda TV. Dia hasad itu ya seperti virus juga. Awal datang nggak terasa, ya, nggak terdeteksi. Kita tidak merasa ini hasad, tapi dia berkembang lama-lama dalam hati itu. Makin lama, makin besar, dan dia bisa menguasai hati. Tanpa kita sadari, kita pun jatuh dalam hasad. Kita telah bicarakan hasad ini nggak ada yang selamat darinya, kecuali Nabi dan Rasul lah hatinya yang sudah dibersihkan, maksum, kan begitu ya. Yang nggak maksum jangan harap selamat dari penyakit ini. Artinya apa? Antum harus katakan kepada diri kita sendiri, saya ada potensi hasad. Jangan katakan, saya nggak pernah hasad, salah itu. Saya bukan orang yang hasad, salah itu, karena itu menyalahi realita. Kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Bagaimanapun kita ucapkan, saya bukan orang hasad, saya nggak hasad, nonsens, bohong. Pasti ada, siapapun dia. Maka tugas kita meredamnya, itu dia. Nah kalau kita tidak merasa, celakanya apa? Dia sudah kronis, baru dia sadar itu. Udah kronis hasadnya, baru sadar ya. Nah kan telat itu. Hasad ini menimpa bukan hanya orang yang awam. Di kalangan ulama, bahkan yang tinggi mungkin ilmunya, ada juga potensi ini. Jangan kira nggak ada. Di antara sama ustadz misalnya, buka-bukaan aja pasti ada hasad. Ini yang mencelakakan ulama-ulama Bani Israel. Para Nabi mengingatkan itu, dan Al-Quran juga mengingatkan. Untuk apa Allah mengingatkan? Bahwa ini bahaya yang bisa menyerang bahkan di kalangan orang-orang yang berilmu, Pak. Berilmu. Yang kata Allah, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Tapi mereka pun tidak aman dari penyakit ini. Bagaimana yang awam begitu ya? Bukan hanya orang kaya, Pak, sesama orang kaya, sesama orang miskin saja ada juga hasad. Hasad ini nggak pandang bulu, bukan melihat status sosialnya. Orang kaya pasti besar hasadnya, orang miskin pasti nggak ada hasadnya, enggak. Coba lihat sama tukang ojol aja hasad satu sama lainnya, padahal sama-sama profesinya tukang ojol, Pak. Sama-sama tukang beca, hasad itu ada di mana itu? Dibunuhnya kawannya sama tukang beca di mana? Bahasa Blitar atau apa itu beritanya? Pernah baca beritanya itu? Di daerah mana? Di Jawa Timur kalau nggak salah itu ya. Jadi dia bunuh temennya ini sama tukang beca ini. Kenapa? Karena temennya itu dapat hadiah, dia enggak, gitu ya. Muncul hasadnya. Itu tukang beca yang notabene ya orang miskin lah, fakir mungkin, fukoro kan begitu ya. Tapi ada juga hasad di situ. Apakah ada hasad di antara orang yang bersaudara? Ada. Bulat, Pak, ada ya. Ada. Ya, fix itu ya, pasti ada ya. Ya. Ya ada lah, orang di kalangan anak-anak Nabi aja ada. Anak Nabi kan gak semua jadi Nabi. Contohnya anak-anak Nabi Yakub. Apa semua anak Nabi Yakub jadi Nabi? Kan enggak. Artinya apa? Ya anak Nabi sekalipun, ini anak Nabi ya, kan bukan maksum kalau dia bukan Nabi, kan begitu ya. Maka dia enggak lepas juga dari penyakit ini. Dan itu terjadi. Artinya apa? Ini kan orang bersaudara, satu rahim. Kenapa harus hasad? Kan kadang-kadang muncul pertanyaan itu, question mark yang besar. Sama saudara, Pak, yang arti satu rahim gitu. Satu rahim ya, satu induk lah istilahnya. Ayah ibunya satu kan begitu. Tapi kenapa antara mereka ada hasad? Suatu yang kadang-kadang nggak bisa dipikirkan dengan akal itu. Ya, tapi itu terjadi.
Ya, kalau itu terjadi dan ceritakan oleh Allah di dalam surat Yusuf di kalangan anak-anak Nabi Yakub, bagaimana kita sesama saudara yang bukan anak Nabi gitu ya? Ya, maka banyak cerita-cerita hasad satu sama lainnya di antara orang-orang yang bersaudara. Ya, yang notabene mereka satu rahim, satu induk lah kita katakan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi masalah utamanya adalah orang yang hasad ini tanpa dia sadari membenci takdir Allah yang dia anggap buruk baginya, ya, dia pandang buruk itu berita duka baginya. Ketika dia dengar orang lain dapat nikmat, apalagi dia merasa ini katalisatornya, dia merasa nikmat itu seharusnya ke tangan dia, bukan ke tangan si fulan itu. Nah ini lebih-lebih lagi ini. Kalau yang seperti ini susah diredam hasad ini. Contohnya dalam hal warisan kan begitu ya. Harusnya ke saya itu, dia yang dapat kan gitu ya. Maka muncul hasad itu. Padahal mungkin betul-betul bagian dia begitu. Jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Nah, maka perlu menguatkan hati di dalam bab mengimani takdir Allah. Ya, mengimani takdir Allah. Ya, dengan cara yang benar, ya. Karena itu salah satu di antara rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masalah kita adalah dalam menerima takdir yang buruk. Menerima takdir yang baik pasti dengan senyuman. Ya, senyum dalam hati, minimal dalam hati senyumnya, kan begitu ya. Takdir yang baik. Kalau takdir yang buruk, wajah muram bukan senyuman. Ya, dimulai dari situ sudah muram dia nih. Kenapa orang itu muram? Pasti ada sesuatu yang tidak dia inginkan terjadi. Coba aja lihat orang yang sedang muram gitu ya. Nah, itu pasti ada sesuatu yang terjadi tidak dia inginkan itu. Para jemaah dimuliakan Allah. Nah, itu mulai muncul itu. Ya, nah, kalau dia tidak atasi dari awal, maka ini terus berkembang. Setan masuk. Orang itu muram saja, setan masuk itu. Langsung membisikkan was-was macam-macam itu. Berkecamuk di dalam kepala ini kan gitu ya. Inilah itulah suuzon dan lain-lain sebagainya. Pikiran kotor kan begitu ya. Halusinasi kan macam-macam. Bayangan-bayangan padahal belum tentu semua itu benar. Ya. Nah, kalau ini diikuti namanya pikiran, Pak. Gimana enggak diikuti pikiran itu kan gitu ya. Mikir terus dia. Wah begini dan lain. Akhirnya tanpa disadari hatinya pun sudah tewas, ya, terkena hasad. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik.